Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunikan Suri. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan hal-hal apa saja yang ada di PPDB SMP Negeri se-Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu semuanya saya hormati, masyarakat Gresik dan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Juknis PPDB sampai tanggal 26 2021 masih belum keluar, sehingga presentasi ini kami dasarkan hasil rapat dinas pada hari Jumat 21 Mei 2021 bersama tim PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan juga operator dan juga kepala sekolah se-Kabupaten Gresik. Oke, lanjut Bapak Ibu, apa saja nanti yang harus kita siapkan di PPDB tahun ini? Insya Allah tidak akan jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ketentuan umum yang pertama bahwa PPDB melalui 4 jalur, yaitu jalur prestasi 30%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali murid 5%, zonasi 50%. Kemudian kita lanjut bahwa setiap pagu di SMP masing-masing itu berbeda ya. Kalau di UPT SMP Negeri 10 Gresik atau X dari SMP Negeri 1 Bunga adalah 224 siswa atau peserta didik. Ketentuan umum Bapak Ibu bahwa penerimaan peserta didik baru pada UPT SMP Negeri dilakukan melalui seleksi dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, pilihan di setiap jalur maksimal 3 satuan pendidikan atau 3 sekolah. Jadi setiap jalur itu maksimal memilih 3 pilihan sekolah. Kemudian pada setiap calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali dapat mendaftarkan langsung ya di jalur zonasi sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan semacam penjelasan sedikit ya tentang bagaimana cara mendaftar di setiap jalurnya. Kemudian daya tampung atau pagu UPT SMP Negeri ini satu kelas atau satu rombel itu adalah maksimal 32 sesuai dengan aturan dari Dapodik ya. Jadi 32 siswa per kelas. Kemudian perhitungan jarak tempat tinggal dengan menggunakan penarikan radius dari tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dihitung melalui sistem oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu semuanya bahwa zonasi tetap kita menggunakan sebuah aplikasi di internet yaitu titik koordinat ya, lengitude sama latitude itu tetap diberitahukan jarak antara rumah dan menuju ke sekolah. Kemudian sistem pendaftaran dan seleksi menggunakan sistem komputerisasi atau online ya. Untuk tahun ini Bapak Ibu masih sama dengan tahun kemarin karena masih dalam posisi masa pandemi COVID-19, maka otomatis pendaftaran PPDB full online ya, semuanya online. Calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran online pada situs. Nah ini https://www.gresik.siap.ppdb.com. Kalau saat ini mungkin masih tertutup ya, jadi tidak bisa kita buka, namun nanti besok atau lusa kita bisa menggunakan dengan sistem demo ya. Nanti kita bisa membuat semacam simulasi bagaimana cara pendaftaran di situs demo Bapak Ibu. Ketentuan umum berikutnya bahwa setelah mendaftar atau calon peserta didik baru tidak dapat mencabut kembali hasil pendaftarannya. Ya, tidak diizinkan melakukan batal verifikasi. Oleh karena itu, maka wajib dipastikan data yang diinput atau dokumen yang diupload ya, hasil scan yang diupload itu benar-benar sudah sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, harus cermat Bapak Ibu. Jangan sampai
tidak sesuai nanti akan merugikan calon peserta didik itu sendiri. Berikutnya, bahwa calon peserta didik baru yang telah diterima atau lulus seleksi, baik di semua jalur ya, jalur afirmasi, prestasi maupun perbinaan tugas atau zonasi, wajib mendaftarkan ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi tanda bukti pendaftaran ini wajib kita simpan atau kita print out ya. Kita print out, kita jadikan sebagai arsip. Nanti pada saat pengumuman maka digunakan untuk daftar ulang ya. Berikutnya adalah calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang ya. Jadi kalau ada siswa yang sudah dinyatakan diterima tapi tidak daftar ulang, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Berikutnya, jika hasil verifikasi oleh satuan pendidikan atau informasi dari masyarakat, uji publik ya, dinyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen, misalkan KK, data kemiskinan, atau piagam prestasi dan nilai raport, maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur atau batal diterima di satuan pendidikan tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, calon peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan atau yang di sekolah tuju itu ya, di sekolah yang dituju itu wajib mengikuti pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan, termasuk ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah ya. Untuk informasi bahwa tahun kemarin MPLS itu kita melaksanakan secara full daring atau full online. Untuk tahun ini mudah-mudahan di Kabupaten Gresik insya Allah kondisi pandemi atau COVID-19 ini Gresik termasuk zona hijau sehingga MPLS nanti kita bisa laksanakan secara PTM atau pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah masing-masing. Kemudian penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi ini memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki KK Kabupaten Gresik. Jadi mohon maaf untuk yang di luar Kabupaten Gresik, kalau jenengan ingin menyalurkan putra-putrinya di sekolah Gresik, maka otomatis tidak bisa mengikuti jalur afirmasi, tetapi bisa melakukan melewati jalur prestasi, perbinaan tugas atau zonasi. Nah, calon peserta didik baru penyandang disabilitas ya. Alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu sesuai dengan perundang-undangan, maka sekolah reguler itu bisa diisi oleh calon siswa atau peserta didik yang kategori siswa atau PDBK ya. PDBK itu peserta didik berkebutuhan khusus ya. Namun perlu diketahui bahwa pendidikan inklusi ini yang untuk PDBK ini harus atau wajib melampirkan rekomendasi dari UPT Resource Center. Jadi Resource Center ini nanti akan membuat semacam surat rekomendasi apakah siswa PDBK ini layak di sekolah di reguler atau di SLB. Nah, ini nanti kewenangan dari UPT Resource Center. Sehingga ini nanti digunakan untuk mendaftar melalui jalur afirmasi dengan pagu maksimal 2 orang di setiap rombongan belajar. Jadi kuota anak PDBK di setiap rombelnya itu maksimal 2 orang atau 2 siswa. Pagu calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Gresik maksimal 1% dari setiap pagu, kecuali yang berdekatan dengan zonasi seperti di Palembangkan dan sekitarnya itu. Berikutnya Bapak Ibu, persyaratan umum. Nah ini yang paling penting ya, persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama adalah berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dengan dibuktikan apa? Akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kecuali calon peserta didik baru yang menyandang disabilitas. Jelas ya?
Kemudian menyerahkan surat keterangan lulus. Menyerahkan surat keterangan lulus dari satuan pendidikan atau surat keterangan bahwa calon peserta didik baru tersebut telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan kelas 6. Siswa nanti akan diberikan format yang sama ya dari pihak sekolah SD atau MI. Kemudian ini yang paling penting, ini yang menjadikan sebuah pembeda di tahun sebelumnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sebelumnya kita ya pendaftar itu bisa membuktikan dengan surat domisili, tetapi tahun ini adalah benar-benar harus memakai KK, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat sebelum tanggal 1 Juli 2020. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan KK yang terbitnya itu setelah 1 Juli 2020, apakah boleh? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tetapi kecuali KK yang mengalami update data. Misalkan update data itu ketika ada punya anak baru, kemudian di anggota baru ya, kemudian diupdate di Dispenuk Capil, kemudian terbitnya misalkan 1 Agustus 2020. Seperti itu misalkan, itu boleh ya. Jadi saya ulang, KK yang diperbolehkan ya, KK yang diperbolehkan itu adalah maksimal 1 Juli 2020 ya. Lebih dari 1 Juli 2020 tidak boleh, kecuali KK atau kartu keluarga yang mengalami update data. Nah, seperti itu. Lanjut. Bagi pendaftar yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial, ya, misalkan kena banjir atau gempa bumi, kemudian kakaknya hilang atau apanya hilang, ya, dokumennya yang penting-penting itu hilang, maka wajib melampirkan surat keterangan bencana alam atau sosial dari BPBD Kabupaten Gresik, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. Kemudian persyaratan umum berikutnya adalah melampirkan foto calon peserta didik baru di depan rumah masing-masing sesuai dengan kartu keluarga. Ya. Jadi peserta didik dengan menggunakan aplikasi GPS Code Kamera, download di Play Store. Ya. Foto tersebut harus menampilkan titik koordinat. Nanti akan saya munculkan ya. Saya munculkan bagaimana bentuk atau seperti apa ya foto yang ada calon peserta foto yang ada siswa dan juga ada keterangan titik koordinatnya ya. Nanti akan saya tunjukkan. Berikutnya ini. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Gresik, menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Nah, ini ya, ini dilampirkan pada saat setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima. Ya, jadi sebelum itu nggak perlu dilampirkan atau diuploadkan ya. Berikutnya adalah orang tua atau wali wajib menandatangani surat pernyataan atau bermaterai Rp 10.000 ya. Materai sekarang kan 10.000 ya. Terkait dengan apa? Data pendaftaran ya. Surat pernyataan ya terkait dengan kebenaran data pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dimasukkan di dalam sistem sebagaimana format terlampir. Nah, ini insyaallah nanti akan ada di di laman website PPDB ya, gresik-ppdb.com itu nanti bisa panjenengan bisa download ya, kemudian dibubui materi dan juga tanda tangan, kemudian nanti akan diupload ya. Berikutnya adalah persyaratan khusus. Bapak Ibu semuanya saya hormati bahwa setiap jalur itu memiliki persyaratan khusus masing-masing. Kita mulai dari jalur afirmasi Bapak Ibu.
Jalur afirmasi adalah wajib memenuhi semua persyaratan umum. Ini wajib. Memiliki kartu program keluarga harapan PKH atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Insya Allah seperti PIP dan lain sebagainya itu bisa masuk sini ya. Atau surat keterangan tidak mampu dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SD atau MI. Ya, bukan dari Bapak Kepala Desa, tetapi dari Kepala Sekolah. Kemudian untuk anak yatim atau anak yatim piatu, melampirkan surat keterangan yatim dan yatim piatu dan atau yatim piatu dari RT atau RW asli ya. Dan surat kematian ayah atau ibu ya. Surat kematian asli nanti diupload. Berikutnya adalah peserta didik baru penyandang disabilitas. Nah, ini saya katakan tadi ya. Melampirkan rekomendasi dari UPT Resource Center. Anak yang memiliki penyandang disabilitas atau disebut dengan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, nanti wajib melampirkan surat rekomendasi dari UPT Resource Center. Catatan Bapak Ibu bahwa di jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai kakak di Kabupaten Gresik, sehingga kabupaten lain ya Lamongan, Surabaya dan sekitarnya tidak diperbolehkan ya. Yang kedua untuk siapa? Anak yatim atau yatim piatu. Yang ketiga adalah untuk anak penyandang disabilitas atau PDBK. Dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini tadi maksudnya adalah PKH, DTKS dan seterusnya itu. Berikutnya jalur perpindahan. Jalur perpindahan persyaratan khususnya adalah wajib memenuhi persyaratan umum ya, ini otomatis. Kemudian dua adalah melampirkan surat penugasan dari instansi atau lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Insya Allah sampai saat ini hanya perusahaannya BUMN ya. Siswanya misalkan di Kediri, kemudian orang tuanya itu kerja di Gresik, itu bisa ya. Dan melampirkan surat penugasan. Minimal pindahnya itu sudah 6 bulan. Informasi dari Dinas Pendidikan kemarin seperti itu, minimal 6 bulan. Yang ketiga adalah SK pengangkatan guru atau tenaga kependidikan. Ini khusus untuk peserta didik yang memiliki anak kandung guru atau anak kandung ya. Anak kandung baik itu guru maupun tenaga kependidikan di UPT setempat, ya tempat mengajar. Nah, catatan Bapak Ibu bahwa jalur perpindahan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya berpindah tugas. Kuota jalur perpindahan tugas ini memiliki kuota sebesar 5% dari pagu sekolah. Kemudian dalam hal terdapat sisa kuota jalur ini, maka sisa kuota ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik pada sekolah tempat, otomatis ya, sekolah tempat atau orang tua atau Bapak Ibu mengajar. Berikutnya jalur prestasi. Nah, ini jalur prestasi Bapak Ibu ya. Persyaratan khususnya yang pertama adalah ini wajib memenuhi persyaratan umum. Yang kedua adalah wajib melampirkan hasil rekom verifikasi sertifikat. Nah, saat ini Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahapannya adalah memverifikasi setiap sertifikat atau piagam prestasi anak-anak SD atau MI. Ya, bisa langsung datang di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Ini adalah bagi yang memiliki piagam prestasi, wajib diberikan dimintakan hasil rekom verifikasinya ya. Nanti akan muncul skornya berapa ya, skor prestasinya berapa. Yang ketiga adalah menyerahkan surat keterangan nilai raport kelas 4, 5 dan 6. Ya, 4, 5 ini semester ganjil genap. Ya, semester ganjil genap ya. Oh, ini keliru ini. Jadi yang keempat dan 4, 5 ini adalah 4, 5 ini adalah ganjil genap, kemudian yang khusus 6 adalah semester ganjil saja ya.
untuk 3 mapel yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian 4, menyerahkan fotokopi sertifikat akreditasi lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang menjadi pembeda di tahun sebelumnya. Untuk tahun ini akreditasi lembaga itu sangat berpengaruh sekali. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana komposisi atau presentasi dari jalur prestasi ini. Catatan Bapak Ibu, dapat diikuti oleh semua lulusan SD MI sederajat, ya ini di dalam Kabupaten Gresik, apa-apa di luar pun juga boleh ya. Kuotanya adalah 30% dari daya tampung. Jalur prestasi dapat diikuti oleh peserta didik yang bertempat tinggal, ini yang saya katakan tadi ya, di dalam atau di luar zona atau luar kota. Ini boleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sistem seleksi jalur prestasi yang pertama, peserta didik yang dinyatakan bebas seleksi ini memiliki prestasi minimal juara 1 tingkat provinsi dari perlombaan perjenjangan yang sesuai dengan ketentuan. Ya. Yang kedua, hafal Al-Quran minimal 3 juz dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemangku pondok atau pesantren atau lembaga Al-Quran, ya, serta lolos uji petik. Ya, ini kalimatnya adalah uji petik Bapak Ibu ya. Jadi uji petik itu nanti tim verifikator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan menguji ya, menguji apakah benar-benar hafal apa tidak. Nah, tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Tingkat prestasinya nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan. Kalau nasional itu juara 1, 2, dan 3 ini bebas seleksi. Provinsi ini yang juara 1 bebas seleksi. Yang juara 2 250 dan seterusnya. Nah, ini. Berikutnya Bapak Ibu, peringkat jalur prestasi berdasarkan atas. Nah, ini. Calon peserta didik yang dinyatakan bebas seleksi, ya, jumlah NA atau skor akhirnya ini didapatkan dari perhitungan. Ini saya katakan tadi bahwa NR adalah nilai raport 70% ditambah nilai prestasi 30% dikalikan akreditasi lembaga. Ya, ini yang menjadikan sebuah pembeda di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi akreditasi lembaga itu nanti sangat berpengaruh pada skor akhir pada anak-anak yang memiliki jalur atau yang melalui jalur prestasi. Nah, seperti apa? Akreditasi lembaga ini kalau misalkan akreditasinya nilainya A, ya sekolahnya itu dapat nilai A, maka otomatis nanti dikalikan 100%, ya. Tapi kalau dapat nilai B 75%, kalau C ini 50%, dan yang belum terakreditasi atau masih terdaftar itu adalah 25%. Nah, tetapi Bapak Ibu, kemarin hasil rapat dengan MKKS ya, kepala sekolah ini ada beberapa usulan, belum istilahnya jangan jenjangnya itu marginnya 25 ya, tetapi 10 atau berapa. Nah, ini masih menunggu juknisnya Bapak Ibu ya. Jadi tapi pada intinya adalah akreditasi lembaga ini sangat berpengaruh sekali dengan hasil atau skor akhir ya, seperti itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, sekarang jalur zonasi. Nah, jalur zonasi tidak ada persyaratan khusus, tapi wajib memenuhi seluruh persyaratan umum yang tadi saya katakan atau sebelumnya tadi. Catatan, nah, zonasi Bapak Ibu diperuntukkan bagi peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah zonasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam juknis. Jadi Bapak Ibu, di juknis di bagian akhir itu ada setiap sekolah itu memiliki zonasi, ya. Ya, kurang lebih rentangannya adalah 5 km kalau nggak salah ya. Tapi sudah ditentukan oleh juknis ya. Ya, sehingga muncul kalau misalkan desa A atau kelurahan A ini zonasinya mana saja. Itu ada. Kemudian sistem seleksi pada jalur zonasi ditentukan dengan berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik, kesatuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam bukti verifikasi pendaftaran. Ya, jelas ya. Kemudian jika terdapat jarak tempat tinggal
ya peserta didik kesatuan pendidikan, maka lebih ditentukan dari usia. Jika usia sama, maka diambil waktu pendaftaran online, ya waktu pendaftaran online terlebih dahulu. Nah, kemudian zonasi ini diprioritaskan untuk peserta didik yang memiliki kartu keluarga yang sama dengan sekolah ya asal, yaitu di Kabupaten Gresik. Nah, ini zonasi Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, mekanisme pendaftarannya. Yang pertama adalah calon peserta didik melakukan foto di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi GPS Code Kamera. Ini bisa di-download di Play Store ya. Nah, nanti foto itu menampilkan titik koordinat ya, dan pastikan titik koordinatnya itu tidak salah, tetapi harus sesuai dengan KK. Misalkan KK-nya di bunga, maka otomatis titik koordinatnya itu harus ada di bunga, harus sinkron. Apabila tidak sama, maka otomatis nanti tim verifikator PPDB berhak untuk menolak. Artinya menolak itu menolak ajuan ya, sehingga nanti dibetulkan oleh pihak pelamar atau pendaftar, baru diupload atau dibetulkan kembali seperti itu. Berikutnya adalah calon peserta didik mengakses situs PPDB online pada situs ini, gresik.siap.ppdb.com. Ini nanti bisa dimulai pada tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 17 Juni 2021. Panjang sekali Bapak Ibu ya. Tetapi khusus untuk yang prestasi, afirmasi, perbedaan tugas ini 31 Mei sampai 9 Juni. Pengumumannya adalah 11 Juni. Nanti saya tunjukkan modelnya seperti apa, tanggal-tanggal pentingnya seperti apa. Berikutnya adalah calon peserta didik baru memilih jalur PPDB yang diinginkan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini memilih, kemudian dia digunakan adalah NISN untuk mendaftar ya. Pastikan siswa ini memiliki NISN ya, dari sekolah SD atau MI. 5. Bagi calon peserta didik baru atau lulusan tahun sebelumnya atau lulusan paket A dari luar kabupaten, maka wajib menginputkan datanya pada sistem. Saya ulang, lulusan tahun kemarin, kemudian lulusan paket A atau dari luar kabupaten, ini kan database-nya, database nilainya nggak ada di dinas, maka otomatis ditambahkan secara langsung. Ya, seperti ini. Nama, alamat, nilai rapor, dan 3 mata pelajaran, BIN, MAT, IPA, dan seterusnya. Ya. Memastikan titik koordinat hasil poin A dan juga sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Ini sama, yaitu 3 pilihan. Nah, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu, calon peserta didik baru mengunggah berkas sesuai dengan persyaratan umum dan khusus ya, pada setiap jalurnya itu dengan ketentuan setiap berkas itu maksimal berukuran 1 MB. Formatnya adalah berupa format gambar. Bukan PDF, bukan Word atau yang lain, tetapi gambar. Apa? JPEG, JPG, dan PNG. Yang ketujuh adalah calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan berbentuk soft file. Kemudian operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan pendaftaran calon peserta didik, kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau disimpan dalam bentuk soft file. Ini maksimal 1 kali 24 jam. 9. Jika saat verifikasi operator sekolah menemukan unggahan berkas yang tidak sesuai, maka operator sistem pendidikan dapat menolak. Ini saya katakan tadi, menolak ajuan dari calon pendaftar atau calon peserta didik itu. Boleh. 10. Calon peserta didik baru dapat melihat status hasil verifikasi berkas terverifikasi atau berkas ditolak. Bagi yang ditolak, maka otomatis nanti harus mengajukan
Bali. Tapi kalau berkas terverifikasi, maka hanya tinggal menunggu pengumumannya saja. Lanjut, yang ke-11, calon peserta didik baru yang statusnya ditolak, bisa segera memperbaiki berkas sesuai dengan catatan yang diberikan oleh operator satuan pendidikan. Jelas? Ya. Yang ke-13, calon peserta didik baru hanya diberikan 1 kali kesempatan pendaftaran pada setiap jalurnya. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu kan terbagi 2 ya. Maka otomatis anak itu bisa memilih 1 jalur ya. 1 jalur setiap 1 kali kesempatan pada setiap jalurnya ya. Tetapi untuk yang afirmasi kemudian prestasi sama sama perbedaan tugas itu dalam satu tanggal pendaftaran ya, sehingga hanya 2, 3 itu sama yang zonasi. Tempat verifikasi dan validasi atau verval berkas pengajuan pendaftaran calon peserta didik pada satuan pendidikan pilihan pertama. Nah, tadi kan ada 3 pilihan ya. Jadi yang tempat verifikasinya itu adalah di sekolah pilihan yang pertama. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah jadwal kegiatan yang sangat penting Bapak Ibu ya. Ini sebelum pendaftaran atau pra pendaftaran PPDB yang sosialisasi mulai tanggal 3 Mei 2021. Kemudian verifikasi piagam prestasi oleh Dinas Pendidikan saat ini ya, tanggal 19 sampai dengan 28 Mei 2021. Pukul berapa? 8 sampai dengan 14 atau jam kerja ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Yang ketiga, simulasi PPDB online. Bapak Ibu ada kesempatan bisa menggunakan fasilitas ini ya untuk uji coba, untuk coba-coba bagaimana sih cara untuk mendaftar itu seperti apa. Ini nanti bisa diberikan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2021 secara on time atau online. Berikutnya Bapak Ibu, jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua ini agendanya adalah tanggalnya adalah 31 Mei 9 Juni bareng ya. Jadi bersamaan. Jadi 3 jalur ini adalah bersamaan. Sehingga nanti jalur ini misalkan tidak lolos bisa mengikuti di jalur zonasi ya. Pendaftarannya online ya, sama online ya. Penutupan pendaftaran tanggal 9 Juni 2021 pukul 00 ya, 24 malam ini ya, pagi itu ya. Malam atau pagi itu ya, 24.00. Kemudian verifikasinya verbal oleh panitia sekolah 31 Mei sampai 10 Juni ya. Pukul 7 sampai 14 sore online. Dan pengumumannya nanti 11 Juni dan daftar ulangnya ini wajib dilakukan tanggal 11 sampai dengan 12 Juni. Ada 2 kesempatan ya, ada 2 hari untuk daftar ulang. Jika sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 pukul 24.00 tidak atau belum melakukan daftar ulang, maka peserta PPDB tersebut dinyatakan atau dianggap mengundurkan diri. Hati-hati Bapak Ibu ya. Silakan disimak dengan baik-baik tanggal penting ini. Berikutnya adalah jadwal kegiatan untuk jalur zonasi. Jalur zonasi Bapak Ibu dimulai sama bareng ya dengan jalur sebelumnya tadi ya, 31 Mei, tetapi lebih panjang sampai 17 Juni 2021, pukulnya 24 jam on time ya, online juga. Penutupannya 17 Juni pukul 24.00 online sama. Verbalnya Bapak Ibu oleh tim PPDB sekolah ya, itu 31 Mei sampai 18 Juni pukul 7 sampai 2 siang ya. Kemudian pengumumannya tanggal 21 Juni 2021 pukul 12 siang. Nah,
Jika sampai tanggal 22 Juni ya pukul 24.00 tidak atau belum melakukan daftar ulang, maka calon peserta PPDB tersebut dianggap mengundurkan diri. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, sekian terima kasih, dan tadi saya janji ingin menunjukkan bentuk dari foto itu ya, foto apa? Foto apa itu? Foto koordinat siswa itu ya, saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya tunjukkan bagaimana sih bentuk model foto siswa dengan menggunakan aplikasi ya yang titik koordinat ya. Jadi ada jalan Sunan Gunung Jati, Sidokumpul dan seterusnya. Dia ada latitude sama longitude ya. Ini diambil dari sekian jam sekian ya. Ada siswanya, ada keterangan alamat titik koordinatnya. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang PPDB di SMP Negeri Kabupaten Gresik ini tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan insya Allah nanti nantikan ya video-video berikutnya. Insya Allah akan kami buatkan tutorial bagaimana cara mendaftar PPDB di setiap jalurnya ya, baik jalur afirmasi, pembinaan tugas, prestasi atau jalur zonasi. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.